يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Herman Abbas Tanjung MA. Topik kita pada pagi hari ini adalah mencetak generasi Islam yang soleh dan soleha. Bagaimana apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz? Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari beliau. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'idznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sampai detik ini Allah masih berikan kita kesehatan. Bapak Ibu lah sehat sadanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini Allah masih titipkan ke kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Bu, tidak ada orang yang punya itu tuh. Kadang umur lagi panjang, badan tak sehat. Ada ya Bu ya? Banyak itu, di rumah sakit banyak tu. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada. Ke majlis ilmu, ke masjid, ke rumah ibadah, sampai tarawih saya berkata tu. Sibuk. Ini kalau mencari waktu luang itu memang susah, tapi luangkan waktu, insya Allah bisa tuh. Waktu luang ada, badan sehat, umur panjang, kadang tak lo istiqomah ada. Aduh saya alasannya. Inilah itulah, memang begitulah kehidupan ini. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, kita syukuri. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Luar biasa. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pembina, Pak Ketua yang sama kita hormati, Bapak Ibu dari KBIH Miftahul Jannah. Alhamdulillah anugerah dan karunia Allah yang dititipkan kepada kita. Bapak Ibu, kita ini hanya semuanya titipan. Manusia tidak ada hak milik, yang ada hanya hak pakai. Itu tauhid tu Bapak Ibu. Manusia hanya hak pakai, bukan hak milik. Semuanya adalah milik Allah.
selagi dititipkan oleh Allah, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tema kita tidak lama karena mungkin ada kegiatan Bapak Ibu setelah ini. Kalau ada yang kamu tanya boleh Bapak Ibu, nanti langsung saja, tidak harus tunggu selesai lah dong. Kajian kita bagaimana kita mewujudkan atau mencetak generasi-generasi Islam yang soleh dan soleha. Kita berharap anak turunan kita, anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi Bapak Ibu, tidak cukup dengan harapan. Baru saja, tidak bisa. Harus ada usaha dan proses. Proses itulah yang kita jalani dalam kehidupan ini. Akhir-akhir ini Bapak Ibu kita miris melihat situasi dan kondisi. Mungkin lagi terangah di Bapak Ibu nak ada anak-anak tawuran. Bu ya, masih ada tuh. Ada simpang itu, simpang Malintang, simpang apa kok, Besar Baru. Ada di bypass arah ke situ. Ada yang memakan korban itu mahasiswa UIN yang tinggal di masjid. Dia lewat, cabiak punggungnya, pontong tangannya, dan dia senang dengan seperti itu. Ini tantangan anak dan generasi itu barik mana Bapak Ibu kalau kini. Kalau dulu zaman-zaman, jangan kan zaman Bapak Ibu, zaman ambo saya dulu paling kancang itu kan Pak Oga, Pak Raden, TV hitam putih. Kalau ndak hitam putih, kalau ndak mati mana. Abah ya dulu baru hidup belia. Memang dulu seperti itu. Listrik ndak ada, pakai mengaji pakai itu. Kalau dia pun nama colok namanya tu. Seluar. Memang seperti itu. Ndak lo dak lo jauh lo. Pai harus bersama lo, ndak takui gitu. Kalau kini lah serba ada sadanya. Lado sadonyo listrik udah bagus, jalan udah bagus. Oh, ramai. Tapi tantangan itu yang berat. Nah, inilah Bapak Ibu yang perlu bagi kita. Mungkin kalau ndak ada usaha kita, Allah nanti akan tanya. La tadalu maqadama abdi yaumal qiyamah. Ndak akan bergerak telapak kaki nanti seorang hamba di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan hidup. Di antaranya adalah masalah anak yang dititipkan oleh Allah. Ini Allah abadikan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Kalau Bapak Ibu ingin menengok An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah kamu itu khawatir, cameh, ragu, bimbang, waspada, hawa, jikalau meninggalkan anak-anak, cucu-cucu, generasi-generasi dhaif. Ada bahasa di sana dhi'afan, dhaif, lemah. Terutama lemah dalam masalah adalah akidah. Sangat berbahaya sekali. Jadi tantangan anak-anak awak kini kau Bapak Ibu, kalau kita lihat narkoba itu sangat luar biasa, sangat berat sekali. Indonesia ini Sumatera Barat peringkat ke-6 narkoba. Ada namanya itu LPG, apa namanya itu? LGBT. Nanti tidak lalu ibu dia. Kalau LPG itu gasnya. LGBT Sumatera Barat 18.000 orang kasadoe. Ndak bercampur jombe itu. Bahaya. Kalau ndak awasi anak dan generasi kita, hati-hati.
18.000. Coba bayangkan Bapak Ibu tuh. Masuk laki sama laki. Bilo ke warana, enggak mungkin itu doh. Itu program Yahudi. Dilanjutin dari dulu. Udah dari dulu. Sejak zaman Nabi Lut, umatnya alaihi salam dilaknat, terkutuk. Ndak namuh dinasehati, ndak namuh diarahkan, ndak namuh dibimbing, diperingati. Akhirnya gimana? Di balian bumi itu bantu membuat martabak Mesir. Habis. Akhirnya itu dilanjutin lo balian. Itu kan sangat bahaya sekali. Makanya generasi awak hati-hati Bapak Ibu. Bagaimana mengantisipasi itu? Jadi kita tidak berbicara panjang lebarnya hal-hal seperti itu, karena Pak Kapolda kita juga punya program ya Pak Ji ya, zero tawuran, zero balap liar, kan gitu ya Bu ya. Tengok di mana-mana itu. Coba bayangin itu. Tambah itu zero narkoba. Kok ada bisa balap liar? Aneh sebenarnya itu. Aneh. Bang kok aneh? Balap liar. Rasanya anak SMP, anak SMA itu ndak bisa dia membeli kendaraan, membeli motor. Kecuali kalau nyom aliam kan. Siapa yang beli kan? Orang tuanya. Ayahe mandihe. Untuk sia, untuk anaknya. Akhirnya nyobao untuk balap liar. Itu kan sangat menyedihkan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, boleh silakan dicicipi hidangan yang sudah di. Ya, napa? Ini kan disuruh aja. Ya Bu ya, ya Pak ya. Napa? Yang ambo ikut selebu napa ada. Kini ndak kita makan dah. Ya. Nanga dulu Bu ya. Jadi bagaimana mengantisipasi itu? Satu, ini yang penting bagi kita. Awak nan paralu sangai mana dalam diri awak nan paralu. Satu, mengantisipasi itu semua adalah bagaimana kita fungsikan dengan semaksimal mungkin peran rumah tangga. Ini ada 3 rumah begitu. Rumah tangga. Mulai dari rumah tangga, anak pasti ada ayah dan ibunya. Lagi terang Bu, kalau jauhan mik Bu? Enggak, kurang ya. Nah, daki aja. Nah ya. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Jadi anak ini bagaimana untuk tidak terjadi banyak hal-hal sifatnya yang di luar itu, maka maksimalkan rumah tangga. Bukan hanya sekadar wacana, mungkin sekadar ucapan, tetapi memang betul-betul dilaksanakan Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, kita kan saling berbagi saja, karena Allah izinkan seperti itu. Saya di rumah tangga Bapak Ibu, sejak mulai 2017 televisi tak hidup sampai hari ini. TV ada. Tanya kawan lah ada TV buya lain, tuang karabang sana celik tuang. Tidak ada hidup lagi. Itu dari yang kecil tuh. Yang kedua, handphone tak dikasih. Kau tidak hidup sana, kau gaya saja tuh. Yang hidup hanya satu. Bila dikasih anak handphone ini, lah kelas 3 di Aliyah atau SMA. Untuk mendaftar, itu salah awak. Iko sedih nak baru, TK sedih baru lagi kok. Orang gaek bahas supaya aman. Iko tu kerajuh tu. Kau tak percaya salik lah. Kita pernah survei kecil-kecilan Bapak Ibu. Arak Kebanuaran. Lebih kurang 200 anak SD, anak SD. Pesantren Ramadan tahun dulu. Kita tanya, coba yang punya handphone sendiri. Tak punya ayah, tak punya ibu, tak punya kakak. Punya kita, angkat tangan. Hampir 99% yang angkat tangan Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Bukan luar biasa, luar biasa. Ini bahaya. Handphone ini hasil penelitian
lebih bahaya daripada narkoba, candu. Tuh. Hati-hati Bapak Ibu. Itu dari rumah tangga mulainya. Yang membalian sia kan ayah mandi. Dapat prestasi anak balian HP, dapat juara anak balian HP, manang lomba hiko lomba ini belikan handphone. Dia belum perlu, belum butuh untuk aku no dinyo. Yang sansaro ayo kurang gaya yo yang tadinya jadinya. Itu hal yang kecil Bapak Ibu. Rumah tangga kalau ingin rapinya Bapak Ibu, pendidikan rumah tangga, saya lihat dalam Al-Quran surah Luqman 31, mulai dari ayat 3 balik sampai 9 balik. Sarancak-rancak Allah paparkan di situ. Bagaimana Luqman mendidik anak? Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Itu dalam maknanya tuh Bapak Ibu. Nah, jangan persekutukan Allah, ndak boleh. Jadi syirik di situ bukan hanya jali-jali menyembah, menghadap atau kepada patung, pada benda ini semacam, bukan itu. Bukan itu, bukan hanya itu saja. Terdengar panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia datang atau tidak? Kalau tidak, berarti Allah itu kecil daripada yang lain. Itu hati-hati. Berarti ada yang besar. Itu kan hal yang sepele itu Bapak Ibu. Tapi awak tidak peduli. Awak abai dengan itu. Dari mastarnya rumah tangga. Rumah tangga. Kalau dimaksimalkan rumah tangga, insya Allah. Jadi ada beberapa item itu dalam surah Luqman itu, ajarkan dia bersyukur kepada Allah. Selanjutnya kan gitu tuh, berbakti ke orang tua. Caranya bersyukur kepada Allah itu ranggai orang tua, ayah mandi, kakek neneknya yang mengajari di rumah. Belum ke masjid, belum ke musola, belum ke sekolah, belum keluar, dalam rumah tangga. Makanya banyak diskusi juga anak cucu awak di rumah. Nak solat ya sayang ya. Kalau ndak solat begini. Anak ketik-ketik itu kan ini masih banyak bertanya baru tuh. Bang kok solat lah begini? Ya mama. Nah, kalau ndak solat awak, ini ketentuan dari Allah. Kita nanti akan dibakar. Anak itu kan kadang-kadang butuh tuh dibakar. Iyo. Kalau abang tak percaya, bawa kemari tangan tuh. Ayah bakah di. Yang ni mas. Tuh. Ini api dunia. Api akhirat nanti. Tak ada ke mana long. Dialog keagamaan dengan anak di rumah. Makanya program awak lah dibantu. Dari pemerintah ada 8 Balai 21. Ada ya Bu ya? 8 Balai 21. Itu rancak warna tuh. Tujuannya apa tuh? 8 Balai 21 tuh, kalaulah menjelang maghrib tuh waktu anak jangan keluar jualai. Rata-rata terjadinya tawuran tuh jam berapa? Jam 1, jam 2, jam 3 menjelang subuh. Tapi ada kini yang agak ganasnya siang hari begitu. Memang seperti itu. Awak antisipasi anak generasi awak. Anak perempuan kayak gitu juga. Tidak ada. Kalau sudah waktu maghrib, tidak ada keluar. Mawa keluar sebentar. Tidak bisa. Sebentarnya mah. Tidak bisa. Kau dibalik nama pangsit sebungkui. Pailah. Salah saja pangsit sebungkui saja. Pailah. Beko pulang entah jam bara. Jam 1, jam 2, jam 3. Tidak tahu je sianya. Awak tidak tahu. Jadi kalau di rumah tu Bapak Ibu harus ketat awak disiplin. Oh kami tidak ada anak lah kadang-kadang buyasnya. Kami ada anak kosnya. Anak kos, ibu kos, bapak kos tanggung jawab. Kalau tidak nanti Allah akan hisap nanti. Jadi bapak ayah jomandenya menyerahkan ke bapak ibu kos bukan hanya saran begitu saja, wakil dari orang tuanya. Apapun yang terjadi itu bapak ibu kos yang tanggung jawab. Jadi rumah tangga fungsikan, maksimalkan. Alhamdulillah Bapak Ibu,
berkat dari rumah tangga yang benar, insya Allah. Bapak Ibu yang guru, yang dosen, carilah anak yang dari rumah tangga tu rancak, patuh, rajin, elok, dengan anak yang indah, carilah parangnya. Yang jika orang tu, yo naik sabure awak duwe, tagang urip liye awak duwe. Tapi anak yang elok parangnya rumah tangga, insya Allah aman, lasuhnya, prestasinya banyak loh. Jadi rumah tangga maksimalkan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ada anak-anak lagi, cucu. Kalau seandainya anak-anak awak kadang lah keluarga, itu tetap anak awak. Nyodo je bagai. Nyo kalau kadang-kadang mau ya ada urusan awak tu dah, itu salah tu. Sampai akhirat pun tu anak kita. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Suami istri bisa-bisa. Orang tua dengan anak tak akan pisah. Ya Bu ya. Makanya hati-hati itu. Sampai bilo pada anak biar nyodo matanya kayak gitu. Sampai bilo loh ya. Sampai akhirat pun ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu. Nanti di akhirat Allah akan tanya itu. Kalau Allah awak rajin awak ke rumah masjid, ke surau, ke musola, anak-anak cucu awak wah. Nah, itu kembali kepada kita lagi. Rumah tangga. 1. Jam 10 lah ibaratnya. Si Bu. Yang 3. Ada pertanyaan Bu, boleh? Lanjut saja Bu, tidak apa-apa. Yang mau menikmati boleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi ingin rapinya Luqman 31 ayat 3 walik sampai 19. Bagaimana dia ibadah, itu dalam berumah tangga mulai dulu. Bagaimana dia sabar menimpa sesuatu pada dirinya, itu orang gaib penyampaian. Sabar yo nak ya. Nah, awak mang kayak gitu Bapak Ibu. Hampir sebulan anak dulu ndak sekolah. Dia seramanya. Sakit lah, makan awak dia gitu kayak itu saja buyas. Sayang, itu dia Palestin tu orang nak makan tu doa. Syukuri deh, nikmati saja hidup itu. Insya Allah ada barokah di situ tu. Yuk kembali. Nah, itu caranya. Jadi patanda, guru itu, itu tak muah tu doa. Berarti awak menyalan orang lain di depan anak tu tak boleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, rumah tangga maksimalkan, fungsikan dengan sebaik-baiknya. Kalau memang sudah start dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya, insya Allah Bapak Ibu, kalau ingin anak awak soleh, cucu awak soleh-soleha, maka dalam rumah itu harus soleh dulu. Harus. Nyo ibu-ibu yang pandai membuat kue, kalau awak membuat kue ikan, cetakannya apa? Biawak. Ikan lo baru kue menjadi kue ikan bantu Nah, kalau ingin anak awak rajin solat, ayah zaman dehe rajin solat. Rajin solat tu mendidik anak tu sama jo mamandian kudo Bapak Ibu. Ibu kudo tahu? Lai, ndak kudo do kudo. Kudo. Kudo tu ditulan sekali lama ye tu gitu bah. Ndak bisa nyusipan awak beko membantiamnya. Tapi awak masuk dalam ye tu dulu. Hello. Insyaallah kudo tu ngikut tu. Sama anak kayak gitu juga. Nak bangun pagi besok ya, kita sholat subuh berjamaah ke masjid. Yo mas, kalau ndak bah, yo pas. Kalau ndak bah, angke zawak ke kamar mandi itu ya. Sekali 2 kali lah kamai orang ndak ya do angke. Kan janji pagi patang. Oh menangi iyo nangi nyo sawantanyo. Ndak sampai 3 hari menangi itu do. Sawantah itu. Besoknya kancang dari awak tu. Awak kayak gitu Bu. Di rumah sekali 2 kali lah kamai orang dah ya dah. Engkek lah. Karena perjanjian ke petang. Jadi mendidik anak di rumah tu harus disiplin. Ndak perlu dengan ibu awaknya kene barunya ketek. Tu. Kan lah doh pituah awak dari ketek taraja-raja, lah gadang tak bawa-bawa, lah tua terubah tidak, kamati jadi parangai. Diajari dari kecil.
Kalau lah gaik lah begadang susuk payah. Memang banyak keluhan-keluhan sampai kawan begitu. Dia payah awak majang, biar nak namuh itu. Bahkan namuhnya lain dari dulu. Itulah salah tak usah itu dah gaji ni. Itu nak lewat dah. Nah, itu caranya. Biasakan. Satu, rumah tangga maksimalkan. Ini landasannya Surah Luqman ya Bapak Ibu ya. Nah, itu sampai 19 ada sana tu. Bagaimana adab menghormati orang. Ada di sana tu. Bajalan saja, bajalan ada di sana tu. Ayat 19, ayat 18-nya. Bajalan saja, wala tamsyifil, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, dengan angkuh. Allah tidak suka itu. Sampaikan kana, oi nak jalan tu calia orang, sapo, pangke ayah, ayah, pangke ete, pangke nenek, ndak manaku saya ro. Sampaikan nak anak cucu awak tu. Tugas awak menyampaikan. Jadi orang ko samo saja om ke sadolah ya. Le ada je orang ko om sadolahnya. Pak gurunya pergi omnya. Nah, itu kita orang tua menyampaikan. Ada di sana itu. Mulai dari ayat 13 sampai 19. Rancak di situ rapi, bagus. Yang kedua, awak sampai jam berapa Bu? Kok betih lah, ada zuhur betih kok. Baji. Ya. Lah lebih kurang mulai ini berapa tu? Yang kedua, rumah ibadah. Satu tadi rumah tangga. Dua rumah ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kadang ini terabaikan. Tadanga sorozan subuh salatu khairum minan naum. Ayah jo mandi, ambil wudu, ambil talaku, ambil sajadah pai ke rumah saji kakek jo nenek. Anak cucu bapa dia lalu saya. Awak sayang jo kayaknya ke siapa mah. Tu ndak sayang tu. Sayang tapi benci tu. Benci tu sayang apalah bahasanya. Tu bahaya yang seperti itu tu. Jagoan. Nah, sudah azan. Ambo bagi tadi itu kajian subuh barakah di Masjid Raya Nurul Islam Pi Tangah. Ambo tinggal perbatasan dengan Bali Bapak Ibu. Belimbiang. Di Kuranji. Babawo tu. Pedusi. Saya bawa dia. Itu caranya. Karena nanti Allah akan hisap. Bawa istri, karena itu yang ada di rumah lagi. Alhamdulillah, mohon doanya Bapak Ibu. Boleh minta doa Bapak Ibu. Mohon doanya anak saya yang nomor 2 mau berangkat ke Universitas Al-Azhar Mesir, Kairo. InsyaAllah Oktober November. Yang pertama alhamdulillah sudah di sana. Desember kemarin berangkatnya. Itu start dari rumah tangga, rumah ibadah. Tidak lepas dari itu. Alhamdulillah. Mohon doanya Bapak Ibu. Anak yang ketiga sekarang di pondok pesantren, program tahfiz Quran 30 juz. Belum pulang sampai hari ini. Lain di Padang ke Jo. Nah, ya. Kalau ingin ibu boleh WA saja nanti kita nanti. Ya. Anak yang nomor 4 yang perempuan, alhamdulillah 1 2 3 laki-laki. Ini saling berbagi saja kita Bapak Ibu. Karena Allah mengizinkan seperti itu. Anak yang keempat perempuan, belum tamat SD, masih ujian besok, mau ujian besok tuh. Sekarang udah diterima dia sebelum Ramadan kemarin di pondok pesantren luar Kota Padang. Jadi tanggung-tanggung anak tuh Bapak Ibu. Kan lado semboyan awak. Padi kalau ingin rancak tumbuh jangan di pesamaian tu saja. Harus dicabi campahan. Cabi campahan. Jauhan dari awak. Coba kalau pesamaian tu kuniang mati. Kuniang mati. Anak tu nyari kayak ketia awak yo. Ndak kaca dia je. Jauhkan supaya nyo bisa mandiri. Masjid bawa, rumah ibadah. Bapak Ibu, kalau ndak awak bawa anak cucu awak ke rumah saji, ke rumah ibadah, siap-siap anak cucu kita akan dibawa ke tempat narkoba. Betul, awak ndak perhatiannya. Siap-siap anak kita akan dibawa ke tempat maksiat. Bahkan nanti akan dibawa ke gereja anak cucu awak. Kenapa? Kita tidak mempedulikannya.
Tiba di rumah saji kadang-kadang buah riak lah bagi. Hoi, ribut saya pulang. Pak yang buah riak ko semua tabah lah. Turun-turun naik semua gaya ko. Itu takwiknya. Anak tu tak boleh diusir dari rumah ibadah, dari masjid. Salah basapoh tukah barasa. Tu. Bahkan Rasul sedang sujud, Bapak Ibu sedang sujud. Sedang sujud itu kan ibadah tu. Sedang sujud naik ke pundak beliau Hasan wal Husain lai dibantiang dengan Nabi gitu. Tidak dilamakan sujud oleh Rasul. Itu pendidikan itu. Jadi kalau ada anak bagali di rumah saji, jangan diusir, nasihati saja. Nah, kita ke masjid, dengar khotbah ya, dengar ceramah, solat, duduk. Makanya kita di rumah itu pakai rumus solat, zikir, doa, duduk diam. Tuh, solat, zikir, doa, duduk diam. Gitu. Tuh rumus itu kita terapkan di rumah. Solat, zikir, doa, duduk diam. Kalau nak ke solat, zikir. Kalau nak zikir, doa. Kalau nak ke doa, ya duduk saya, diam. Gitu. Jangan diusir anak dari rumah ibadah. Tidak boleh. Karena kita juga bahagian dari anggota dewan masjid, Bapak Ibu. Kita sangat tidak senang kalau ada yang mengusir-usir anak dari rumah ibadah. Tapi dididik saja dia dengan cara baik. Cara baik, musola, masjid. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sebelum anak dibawa ke rumah saji, kan dari rumah startnya. Makanya disampaikan di rumah tuh, nah kita ke masjid dengar ceramah ya Ustadz Ramadan. Tidak boleh ribui. Tidak duduan ayah deki anak. Kau tidak mandinya deki anak tuh. Dengar khotbah ya, khatib khotbah. Tidak mungkin ayah dengan anak mota tu doh. Kalau ada ayah jo anak mota, uti ayah tu mota tu mah. Tidak mungkin tu doh. Tapi kalau anak semua anak di kumpulan, bentuk pasar raya besar tu mah. Jangankan anak semua anak itu. Awak saya kadang-kadang nak gaya-gaya tiba dalam masjid manggap-gap tu tanggung tu. Mungkin tu yo ngomong sama ni minta tu antap itu kan. Makanya kita juga pengurus masjid di landing tag itu kita bikin di dalam masjid tidak boleh banyak bicara, bercanda dan ketawa, tapi perbanyaklah salat sunnah, zikir dan doa, baca Al-Quran. Setidaknya itu kan menginginkan tuh. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu bawa anak-anak cucu bawa tu ke rumah ibadah. Anak nangka dibawa ke rumah ibadah yanglah bisa menerima kebenaran. Nyodohnya tu anakku aktif nyoketek baru tu kan. Ndak bisa nasihati tu. Bawa lah ke rumah saji. Mulai masuk dari pintu semua bantu lapangan bola kaki saja bakal liang ribui mau bagalui. Orang sedang sujud nyotendang ke tepung orang tu. Tu ndak warna tu tu. Di rumah dulu. Benarkan di rumah dulu. Baru kalau lah namuah menerima kebenaran sampaian. Tadilah kakek kecean ndak boleh ribui. Bisu aja ribui dah ndak. Tu. Kok ribui nusa datang itu melarang tu. Bisu aja ribui dah ndak. Nyo anak tu butuh proses Bapak Ibu. Awas dulu kan kayak gitu juga tu. Jadi bawa anak ke rumah ibadah. Bawa. Jangan dijauhkan. Agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu, coba kita lihat. Bahkan inyak canduang, inyak parabe, banyak orang-orang soleh dulu. Buya Hamka, Dr. Muhammad Nasir, kemudian termasuk imam besar Masjidil Haram, diabadikan nama beliau dengan Masjid Raya Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Khatib. Dari mana beliau lahir? Dari rumah tangga, dari masjid, dari surau. Tidak boleh lepas itu. Tolong sekali lagi Bapak Ibu, tolong. Sama-sama kita, sama-sama. Jadi kaji itu bukan hanya untuk jamaah, pribadi ya juga. Saya kayak gitu. Ambo kalau tidak ke rumah saji, ambo main kami pinggang bu. Itu caranya. Lebih rancak kini awak lacinya dulu daripada awak dah dilacing suak di akhirat.
Lacik malaikat sudah tahan, tak takaha ada awak tu. Itu caranya. Boleh dipukul anak, boleh 4.000. Kan ada hadisnya tu. Nah, kini bahkan banyak lo gayanya itu ham, ndak perlu. Bagi ambo ham ndak berlaku. Ambo mendidik anak ambo. Ndak nampak dah. Itu caranya. Ambo nak kabar anda masuk neraka, ambo nak masuk surga. Ambo tak menjawab dunia akhirat. Ndak bisa. Itu caranya. Jadi bawa ke rumah ibadah. Jadi awak harus disiplin. Manjalang anak ko tak biasa. Kalau tak biasa, alun azan nyo tibu tu. Alun azan dah. Kadang inyolah mengian mah, nek kakek orang udah azan, inyolah mengian tu. Kenapa? Udah dibiasakan. Nyo malam tak biasa, menjalang tak biasa tu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu butuh proses, semuanya kita jalani. Yang kedua, yang terakhir rumah sekolah, rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Maksimalkan. Carilah Bapak Ibu rumah sekolah yang betul-betul menggiring anak kita selamat dunia akhirat. Itu kata kuncinya. Bukan dunia saja. Nyo nang ka sekolah tu anak awak, ndak awak tu. Nyo kadang-kadang ada bagi tempat lain. Oi, situ sekolah. Itu sekolah kaporit. Kaporit. Apa nama itu? Favorit. Nah, lain nak ngantuk ibu dia. Itu sekolah rancak. Itu sekolahnya bergengsi. Bukan itu tujuannya. Itu sekolahnya mahal gitu. Supaya awak dikatakan mampu. Ndak, bukan itu. Nyo kada pe sekolah tu yang menggiring mampu anak awak nanti ditransfer ilmu dalam masyarakat. Pulangnya dari sekolahnya tu namuah disuruh azan, bisa disuruh imam, bisa disuruh khatib, bisa disuruh baca doa. Panjanglah doa daripada doa awak lain. Bisa solat jenazah dan bisa segala-galanya. Harus kalau dia awak wajib. Alhamdulillah anak kita yang ketiga itu, yang laki-laki ketiga itu 1, 2, 3 itu sudah bisa khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumat, imam sajadah. Harus. Enggak ada ndaknya. Jadi itu tugas kita. Jadi rumah sekolah. Oh, di sekolah tuh, makanya Bapak Ibu mohon maaf, saya ndak apa promosi apalah gitu kan, karena saya ndak ada punya pondok. Anak ambo alhamdulillah sampai di pondok sampai Bu. Satu alasannya pondok pesantren. Alasannya ambo tanya, "Bang, abang le pernah mencari anak pondok pesantren tawuran?" Ndak ya, tuh. Yang kedua, di pondok pesantren tu mulai jago lalu sampai kalalolo nya dibimbing di ustaz, ustazah, murabi, musyrik, musyrifahnya, hafidz Qur'annya, hafizul hadis, bahasa Arab, sejarah, SKI, bahasa ilmu agama semuanya dibimbing. Amalan-amalan sunnah yang wajib terjaga, yang sunnah terlaksanakan. Malahan solat tahajudnya saja banyaknya dari awal. Dia kecil baru. Kenapa? Pembiasaan. Oh, pondok tu ada bulis. Nah, ini banyaklah macam ini kak. Pondok tu mahal. Jangan yang mahal cari ibu. Yang murah meriah. Gitu. Ambo sebelum masuk anak, Bu, Bapak Ibu, kan berbagi saja kita. Ambo keliling dulu Sumbargo. Keliling dulu, calik situ, calik situ, calik situ, calik situ. Tiba di rumah tanya, jangan situ tanya. Situ bang. Dah mau bang dah. Batu. Abang nampak puntung rokok tadi. Ba puntung rokok. Kalau ndak ustaz dah merokok, santri yang merokok. Nah, dah silang situ. Itu caranya. Nang ke sekolah inyo dak awak dah. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari cari sekolah yang betul-betul menggiring anak-anak kita selamat dunia akhirat. Untuk sekolah mahal, bayar mahal-mahal, sekolah favorit, tiba di rumah hanya bantu ayam dia buat saja. Suruh berdoa tak muah. Jadi imam tak pandai. Azan tak nak muah. Datang masbuk taruih saja. Basobok je orang tak menyapu. Tak muah tu doh. Tu
tu kacau tu mah. Abi tibu tu mah. Cak rumah saya sekolah. Tapi yang bisa menerapkan ilmu, meninggal awak bapak ibu inyo, wajib dia jadi imam, memandikan. Kau dapat memandi jenazah tu jangan orang lain, ndak usah panggil ustaz. Qarib, siapa qarib tu? Anak, suami kalau istri meninggal, istri kalau suami meninggal, qarib yang dekat, ndak usah dilarang. Ini kadang-kadang ada suami meninggal, oh istri apa dosi dah boleh doh, istri dia. Jangan kau memandian, lebih yang mandian bisanya melakukan tu mah. Saya dilarang-larang pula. Kita tidak suka itu. Tidak ada dalil ketentangannya, ketentuannya itu. Istri boleh memandikan suami, suami boleh memandikan istri. Jangankan waktu meninggal, waktu hidup sebisa. Ibu ya, halal. Catatannya istri kita. Itu catatannya itu. Tidak istri kawan doh. Jadi beragama itu harus dengan ilmu. Anak ada pandai memandian awak. Barakali ibu memandian inyo dari ketek sampai nyala kadang sampai bisa mandi seorang. Ndak tetong dewan. Iko sekali awak mandinya. Ndak namua. Ndak mau, ndak bisa. Kenapa? Salah awak dalam mendidik. Ditolong sekali lagi Bapak Ibu, sama-sama kita. Sama-sama kita. Makanya Allah izinkan kita seperti itu, kita saling berbagi saja memotivasi supaya anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita berharap seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi rumah sekolah. Kalau ada rumah sekolah itu yang bermasalah, kokohnya kadang-kadang macam-macam tuh, ada bermasalah. Maka contoh analoginya, kalau ada di rumah bapak ibu manci, pak, ada manci di rumah awak, apakah menghilangkan manci rumah harus dibakar? Enggak kan? Baca roe, tangkuk saya manci itu kabe, bawa ke muaro nena. Kau ndak ke dingin, bogrol, borgol, gitu, sidang. Manci saja tangkuk, ndak rumah lah dibakar do, jalan terus. Pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah agama jalan. Itu caranya. Ada bermasalah selesaikan saja. Pondok tutui, ada bully, ada LGBT, ada ini itu tuh. Itu tidak menyelesaikan masalah itu. Pakai saya teorinya pegadaian. Ya saya makalah tanpa masalah. Nah gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin 3. Sudah selesai, sudah sampai rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Di mana-mana sering kita sampaikan. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube kita boleh Herman Tanjung buka saja itu, ada itu. Bahkan dengan anggota Kapolda juga kita sampaikan. Dengan Pak Wako juga kita sampaikan. Penting ini. Untuk awak banyak ini segala macamnya. Kalau star yang 3 itu tidak beres. Makanya kini pemerintah kita ada smart surau. Kan itu kan kembali kepada surau. Sangat penting sekali itu. Makanya start dari rumah tangga. Rumah tangga menentukan. Demikian saja, mudah-mudahan. Ada tanya Bu? Boleh. Ayo Bu. Jangan payah wana ada Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bu. Ya. Udah Bu? Oh ya. Baik, makasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tetap awak kan acok pakai visi sama anak, video call.
Ambo dalam seminggu selalu video call dengan anak yang di Mesir, di Al-Azhar. Bang, puasa 6 lain. Itu sawal dulu tuh. Insyaallah ya. Lah dulunya dari awak. Bang, sholat jamaah.